Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam hari ini melalui renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2022. Kita akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan terlebih dahulu memohon hikmat, pengertian yang asalnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami di hari ini. Kami boleh beristirahat dan bangun pagi hari ini dengan sukacita dan kekuatan baru, bukan karena kemampuan kami, tapi Tuhan yang mengasihi kami, memampukan kami hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Mengawali aktivitas kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami melalui hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema menyatakan pengampunan.
Ibu bapak saudara, seperti apa respon Anda jika orang yang membenci Anda mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah Anda bersorak-sorai atau mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Bapak Ibu Saudara, sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tidak mau balas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang mengabarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak pada tidak berniatnya membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Ibu bapak saudara, melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga telah ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci bahkan dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi dia tetap menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap inilah yang hendaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kasih kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang kembali menegur kami, mengoreksi kami, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami untuk saling mengasihi, bukan hanya kepada sahabat atau teman kami, tetapi juga kepada orang-orang yang membenci kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Ya Bapa dalam surga, kami telah siap menjalani hari ini. Berikan kekuatan pada kami yang akan bekerja, yang melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab ini ya Tuhan. Juga kami yang dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat supaya dapat memahami setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami, supaya kelak kami boleh pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan pakai semua menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripada Engkau. Juga pemerintah kami doakan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Beri kebijaksanaan dalam memimpin daerah kami, supaya boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami
Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan terimalah doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini, Selasa tanggal 17 Mei 2022. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin.